Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuanda Puspitasari, eh, mahasiswa dari program studi PJJ Manajemen S1, akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis dengan Bapak dosen Bapak Joko Suharyanto. Di sini adalah implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis, di mana penulisnya adalah Bapak Muhammad Apriyanto Mue, diterbitkan di Gorontalo. Di sini dari abstrak yang bahasa Indonesianya membahas tentang penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki peran penting dalam membentuk praktik etika bisnis di Indonesia. Hukum bisnis mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian dan perikatan dalam praktik bisnis. Selain itu, faktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum mempengaruhi pelaksanaan hukum bisnis dalam praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, solusi dan rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan implementasi hukum bisnis dan praktek bisnis yang etis di Indonesia antara lain penguat regulasi penegak hukum yang efektif, pendidikan dan kesadaran, kolaborasi antara pemerintah dan dunia bisnis, transparansi dan akuntabilitas, serta pembentukan badan pengawas independen, di mana implementasi solusi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, di mana abstraknya dengan kata kunci hukum bisnis, etika bisnis, serta praktik bisnis. Di sini dari latar belakang masalah adalah dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, etika bisnis dan hukum bisnis menjadi isu semakin penting dalam dunia bisnis. Di Indonesia sebagai salah satunya negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, bisnis adalah kegiatan ekonomi yang sangat amat penting dalam kehidupan manusia, di mana bisnis dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Namun, bisnis yang memberi dampak negatif seperti merusak lingkungan, menipu customer, dan melanggar hak asasi manusia, praktik bisnis ini dapat dijalankan oleh perusahaan harus mencakup etika bisnis yang baik dan benar. Etika bisnis melibatkan etika bisnis. Etika bisnis dan aspek bisnis yang saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan dalam dunia bisnis. Yang diartikan, praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab menjadi semakin penting dalam konteks bisnis saat ini, di mana implementasi hukum bisnis yang baik dan praktik bisnis yang etis menjadi hal penting dalam mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi yang sehat di Indonesia. Maka, etika bisnis adalah suatu aspek yang terkait dengan tindakan moral dalam kegiatan bisnis, karena hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Namun, pada kenyataannya, tidak semua perusahaan bisa mengimplementasikannya etika bisnis secara konsisten dalam aktivitas bisnisnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan sulit menerapkan etika bisnis secara konsisten, seperti tekanan dari pesaing bisnis, keuntungan yang lebih diutamakan daripada nilai moral, serta kurangnya rasa kesadaran terhadap etika bisnis. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi praktek etika bisnis adalah hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. Hukum bisnis adalah kumpulan peraturan dan ketentuan yang mengatur kegiatan bisnis di Indonesia, termasuk hal ini adalah etika bisnis. Oleh karena itu, hukum bisnis berperan penting dalam menentukan praktik etika bisnis yang dijalankan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa bisnis memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara, dan diperlukan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
Di sini metode yang digunakan adalah peneliti ini merupakan penelitian hukum normatif. Untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach, yakni kajian terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan materi pokok penelitian antara lain ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan lain-lain. Lalu hasil dari makalah atau hasil reviewnya adalah dalam dunia bisnis, hukum bisnis ini memainkan peran penting dalam membentuk praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu juga hukum kontrak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum bisnis. Dalam praktek bisnis ini di Indonesia, hukum bisnis terutama hukum kontrak memiliki implementasi dan implikasi yang signifikan terhadap etika bisnis. Berdasarkan teori dan kepatuhan pada hukum, perlindungan semua pihak, maka inovasi dan tanggung jawab soal perusahaan menjadi hal-hal yang sangat krusial yang dapat membentuk praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Lalu, dengan memahami implikasi hukum bisnis, pelaku bisnis di Indonesia dapat meningkatkan praktik etika bisnis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hukum bisnis adalah serangkaian peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kegiatan bisnis dan hubungan antara pelaku bisnis, di mana baik itu perusahaan, individu, maupun pemerintahan, peran hukum bisnis dalam praktik bisnis sangatlah signifikan, karena melalui hukum bisnis dapat diatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi bisnis. Sangatlah signifikan, di mana karena melalui hukum bisnis ini dapat diatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi bisnis juga, melindungi kepentingan, serta memberikan landasan hukum yang adil. Pentingnya hukum bisnis dalam praktik bisnis itu ada 4, yaitu memberikan kerangka hukum yang jelas, melindungi semua pihak, mengatasi pelanggaran dan sengketa bisnis, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis itu sendiri. Lalu perkembangan pembangunan bisnis nasional dapat disebutkan bahwa faktor internal dan eksternal serta keadaan hukum semuanya berperan dalam mempengaruhi pelaksanaan hukum bisnis dalam praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab di Indonesia. Dalam rangka memastikan praktik bisnis yang berintegrasi, penting bagi pelaku bisnis untuk memahami dan mengimplementasikannya hukum bisnis yang relevan serta mempertimbangkan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi etika bisnis itu sendiri. Implikasi hukum bisnis terhadap praktek etika bisnis merupakan aspek yang sangat penting yang perlu dipahami dalam konteks kegiatan bisnis di Indonesia. Sebagai kerangka hukum yang mengatur kegiatan bisnis di Indonesia, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk praktek bisnis yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar moral yang dapat diterima oleh masyarakat. Implikasi ini mencakup banyak dampak positif dan negatifnya yang timbul akibat penerapan dan pelanggaran hukum bisnis itu sendiri. Lalu implikasi hukum bisnis ini terhadap praktik etika bisnis di Indonesia sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Lalu regulasi hukum bisnis ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa bisnis. Yang efektif adalah beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam mencapai praktik bisnis yang etis. Pengembangan hukum bisnis yang lebih baik dan implementasi yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memastikan keadilan dalam praktik bisnis di Indonesia. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi praktik bisnis di Indonesia itu adalah faktor regulasi dan kebijakan pemerintah yang memiliki pengaruh besar terhadap praktik bisnis di Indonesia. Yang kedua adalah kondisi ekonomi, yang ketiga adalah budaya dan nilai-nilai lokal, yang keempat adalah teknologi dan inovasi kemajuan teknologi, yang kelima adalah teknologi mempengaruhi akses pasar, yang keenam adalah lingkungan bisnis dan hukum bisnis. Lalu, dalam rangka meningkatkan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab di Indonesia ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat penguat.
Lalu regulasi pendidikan dan pelatihan, penegak hukum yang efektif, serta pembentukan. Kesadaran dan budaya etika bisnis merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu dapat dengan memperhatikan faktor-faktor ahli dan mengimplementasikannya. Solusi yang tepat diharapkan praktek bisnis di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan. Lalu menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan beretika, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan implementasi hukum bisnis dan praktek bisnis etis dan bertanggung jawab di Indonesia dapat sangat ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparansi dan berintegrasi. Keterbatasan di sini adalah beberapa keterbatasan penelitian dapat ditemukan dalam paper implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis di Indonesia adalah variabel yang tidak diteliti. Jadi paper ini meneliti variabel hukum bisnis dan praktek etika bisnis. Namun ada variabel lain yang dapat mempengaruhi praktek etika bisnis seperti budaya, nilai-nilai, dan lingkungan bisnis. Jadi jika variabel-variabel ini tidak diteliti, maka hasil penelitian mungkin tidak dapat menjelaskan secara komprehensif implikasi hukum bisnis terhadap praktek etika bisnis. Lalu sampel yang tidak representatif, di mana paper ini menggunakan sampel responden yang sangat terbatas, yaitu 100 responden yang berasal dari berbagai perusahaan di Indonesia. Sampel yang terbatas dan dapat menyebabkan hasil penelitian tidak representatif terhadap kondisi di Indonesia secara keseluruhan. Lalu metode penelitian yang tidak tepat. Metode penelitian yang tidak tepat, di mana paper ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan survei. Metode ini dapat menghasilkan data yang akurat, tetapi tidak dapat memberikan pemahaman mendalam tentang implikasi hukum bisnis terhadap praktek etika bisnis. Di mana metode penelitian kualitatif seperti wawancara atau studi kasus dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Lalu meningkatkan jumlah sampel, di mana peneliti dapat meningkatkan jumlah sampel respondennya untuk membuat hasil penelitiannya lebih representatif. Hal ini dapat dilakukan dengan menyebarkan survei kepada responden yang lebih baik dari berbagai perusahaan di Indonesia. Menambah variabel yang teliti, lalu menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan di sini kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori yang sudah Pak Joko berikan kepada kami adalah dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum bisnis dan praktik etika bisnis di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap lingkungan dan berkelanjutan perusahaan, di mana faktor-faktor seperti perkembangan pembangunan nasional, etika bisnis, faktor internal dan eksternal, serta kesadaran hukum mempengaruhi praktek bisnis di Indonesia itu sendiri. Peraturan hukum yang kuat, penegakan hukum yang efektif, pendidikan dan pelatihan dan kesadaran tentang etika bisnis menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bertanggung jawab dan sangat etis. Kaitannya dengan teori yang sudah dipelajari adalah pada mata kuliah sesi 1 tentang pendahuluan dan pengenalan hukum bisnis, di mana politik hukum bisnis Indonesia kan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 45, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional atau hasil amandemen keempat. Yang dimana ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang atau hasil amandemen keempat tersebut. Di dalam undang-undang, perlindungan konsumen terdapat aturan yang harus dilaksanakan oleh setiap pelaku bisnis untuk mencantumkan label halal serta kadaluarsa untuk setiap produk yang dibuat dan dikeluarkan ke pasaran. Dengan adanya aturan dan kewajiban tersebut, maka pihak konsumen juga akan terlindungi kesehatannya. Hal ini dikarenakan terdapat jaminan perlindungan konsumen. Apabila produk yang dijual atau dipasarkan sudah kadaluarsa, hal ini juga berlaku untuk label halal khususnya bagi umat muslim. Penjelasan singkat terkait hukum bisnis tersebut adalah hukum ini merupakan peraturan yang mengawal pelaksanaan
kegiatan dalam berbisnis atau melaksanakan kegiatan ekonomi. Di dalam peraturan tersebut, mengenai hukum bisnis termuat tata cara dan prosedur mengenai bagaimana menjalankan kebiasaan bisnis yang sebenarnya. Aturan dalam kegiatan bisnis dimaksud sebagai payung hukum yang menjadi landasan yuridis dan pedoman dalam berbisnis. Jadi, disinilah suatu hukum bisnis dapat diperlukan karena para pihak-pihak yang terlibat dalam suatu bisnis akan sangat membutuhkan sesuatu hal yang sifatnya resmi, bukan hanya sekedar janji atau etikat saja. Selain itu, Eee, selain itu juga, hukum juga dapat, dibutuhkan karena, adanya kebutuhan untuk dapat menciptakan suatu upaya hukum yang bisa digunakan sebagai mestinya. Untuk hukum bisnis, presentasinya, saya cukup sampai di sini saja. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan, dan mohon maaf sebelumnya Pak Joko, sepertinya untuk PPT saya ini agak lambat bergeraknya, tetapi PPT-nya akan saya lampirkan di dokumen di Adlink-nya. Terima kasih atas pengertiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.